fa innahu yajibu ya yujibu man da'ahu wala yuhibu man rojahu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mengijabahi orang yang berdoa padanya, tidak akan mengecewakan orang yang berharap padanya. Kata Ma'ruf Al-Qurfi itu, kenapa Anda itu kalau berdoa kok mustajabah? Kebetulan pas nanya itu pas sedang di laut naik perahu, langsung orang itu dijeburin, tolong. Akhirnya kan ditolong. Nah, kok kamu jeburin saya? Itulah jawabannya. Ketika kamu itu butuh, itu kan akan ditarik, pasti ditolong. Minta kepada Allah juga gitu. Kamu yang butuh kepepet, itu mustajab. Kapan itu saya baca juga? Di mana tuh lupa. Jadi doa orang itu diantara doa orang yang supaya mustajab, doa yang dijabain itu diantaranya adalah doa orang zalim, orang yang dizolimi maksud saya. Orang yang dizolimi meskipun dia non Islam itu mustajab. Karena Allah kan Tuhan bagi semuanya. Di dunia ini ya tidak pandang. Terus kemudian doa orang yang kepepet itu juga mustajab. Kepepetnya nggak punya duit belas. Itu ada cerita yang lucu. Ada Pak Kiai dulu tuh miskin dia, santri nggak punya apa-apa, nikah mertuanya nggak suka sama dia karena ini orang kok miskin aman. Itu cerita nyata, yang cerita itu pelakunya Sohib ini cerita ke saya. Sampai suatu saat dia ini buntu, bilang ke istrinya, ya udahlah saya mau pulang dulu, bilang aja saya mau ini. Ternyata istrinya itu ya baik, dari karena masih numpang ke mertua. Akhirnya dia itu sebenarnya nggak pulang ke Jawa Barat, tapi pergi ke Istiqlal. Mikirnya dia, ya udahlah, ini istri kan nama anaknya ya, istilahnya dia anaknya sendiri kan pasti nggak apa-apa makan sama mertuanya itu. Tapi kalau saya makan numpang mertua itu kan nggak enak. Orang tuanya juga kayak gitu, tega ngusir juga mertuanya itu. Wah, pokoknya hatinya udah berkecamuk. Akhirnya dia pergi ke Istiqlal. Dia mikir waktu itu ada pengumuman di TV akan ada bagi-bagi makanan. Dia sampai Istiqlal juga itu nggak ada, habis sudah. Bagi-bagi makanan nasi kotak itu udah habis. Akhirnya dia pergi ke dekat Monas itu, ya udah belum makan. Itu katanya malam Lebaran itu belum makan. Pokoknya dari dia pergi dari rumahnya itu sampai belum makan. Wah lapar, ya Allah, kata dia tuh gimana mau ngemis juga, saya itu santri. Terus pokoknya gak enak lah. Jadi dia berdoa, ya Allah semoga saya ini gimana lah caranya engkau ini katanya. Jadi dia tuh lihat temen yang dulu di pondok, yang saat di pondok itu sering dibantu juga sama dia. Akhirnya dipanggil itu, misalkan namanya siapa, San, oh kamu ngapain di sini katanya, ente ngapain di sini? Dia itu dilalah kan orang jauh itu, ya orang Kuningan atau orang mana yang temennya itu, tapi dilalah pas di Monas itu. Ya itu kan dilalah Gusti Allah kok menemukan temennya yang sama-sama di Jakarta, ya ini ya istilahnya kayak tur kayak apa gitu, kok ini bisa ketemu. Ya itu kan cara Allah juga. Akhirnya ente ngapain lo di sini katanya? Ya akhirnya dia cerita, saya ini begini. Ente udah makan belum katanya, kan kelihatan lemes gitu. Ya belum, ya udah akhirnya dikasih duit sama temannya itu. Ya udah nih duit, alhamdulillah. Langsung akhirnya dia baru makan. Ya itulah doa orang kepepet itu mustajabah itu. Akhirnya tapi sekarang dia sowan ke kiainya. Akhirnya dibilang, udah kamu miritkan ini, nanti mertua kamu tuh akan luluh. Sekarang dia jadi orang kaya, anaknya pun kuliah udah dikasih mobil. Jadi tapi sama kiainya disaratin, tapi kamu jangan poligami. Karena waktu itu ya kepepet ya dia iya aja, enggak kiai katanya.
Akhirnya janji sampai sekarang udah kayak pengen poligami pun nggak bisa. Saya udah kena janji sama kiai saya, takut kualat ya. Jadi ya kepepet itu menjadikan orang itu mustajab doanya itu. Memang sampean itu ya. Ini saya wanti-wanti ya. Setiap orang itu pasti suatu saat akan mengalami masa-masa sulit. Saya juga pernah mengalami masa-masa sulit. Tapi ya tingkat kesulitannya beda-beda, jenisnya juga beda-beda. Ya, saya pulang dari Mesir juga mengalami masa-masa sulit pernah. Tapi kalau sampai lulus ujian, ya insya Allah diangkat derajatnya. Pokoknya jangan sampai bunuh diri lah. Santri itu kadang mentok itu ada juga kan orang yang bunuh diri. Teman saya pun ada bunuh diri di rel kereta api. Padahal ya santri juga mondok. Memang hidup ini kadang tidak mudah. Apalagi sampai semakin tinggi ininya, ujiannya juga levelnya lebih tinggi. Ini sama harus ingat-ingat untuk siap-siap gitu. Kadang kan orang nggak siap. Nah, ini orang lulusan SD itu ujiannya lebih rendah daripada kita, iya kan? Sampai lebih tinggi, ujiannya lebih tinggi. Itu harus siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin? Ansyadana Asy'ah Al-Imam Al-Ajal Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar. Jadi imla'an lil Qadi Al-Khalil bin Ahmad apa itu? Sajarzi. Ya. Jadi Syekh Imam Ajal Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar itu membacakan syair yang istilahnya dinukil dari Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajarzi. Al-Qadi itu juga gelar sebenarnya. Bukan berarti ini ya sebagai Qadi kan ada kan? Orang hafal hadis gini gelarnya hafid. Ada yang hafal ini sebenarnya Qadi. Seperti itu. Jadi ikhdim al-ilma khidmatal mustafid wa atim darsa. Kamu harus khidmah ke ilmu. Khidmah ilmu itu ya khidmah li ahli juga maksudnya. Ya kita kayak nyalin kayak ini itu kan khidmah juga sebenarnya. Khidmah ilmu supaya tidak punah. Pak Samsudin itu pernah ngasih ini ke kami. Di Harvard itu walaupun orang non muslim orang ini itu kadang di disertasinya itu ditulis di antara tujuan penelitian adalah untuk melestarikan ilmu agar tidak punah. Keren juga nih. Sampai kayak gitu, tapi di kita ditolak itu. Saya pernah ya niru-niru saya tulis gitu tujuan penelitian di antaranya supaya al-ilm layang korid ilmu. Apa nih kata dicoret. Ya memang beda. Kadang orang barat itu hal yang sepele itu dihargai banget. Ya, karena memang sebenarnya khidmah ke ilmu itu ada berkahnya. Saya dulu tukang mijitin Pak Kiai saya, berkahnya banyak itu. Kadang orang kan, ngapain mijitin Pak Kiai? Berkahnya itu diantaranya saya tuh bisa jadi penulis juga. Mungkin itu tabarukan. Pak Kiai saya dulu tuh kan ahli nulis. Saya lihat orang khidmah itu nggak ben-ben. Pak Kiai Marsudi Suhud sekarang jadi salah satu ketua PBNU. Beliau punya pesantren, namanya pesantren Ukhuwah kalau nggak salah, Darul Ukhuwah atau Ukhuwah. Saya pernah ke Kedoya, besar pesantren. Jadi menantunya Kiai besar juga dari mana itu, Banjar. Saya pernah ke pesantren yang kemarin dipakai Munas, itu besar sekali, ada kampusnya, ada pesantrennya. Pesantren juga besar. Itu Pak Kiai Marsudi dulu itu tukang bawa tasnya Pak Kiai Iskandar SQ almarhum. Tukang bawa tasnya, akhirnya punya pesantren. Dan itu di Jakarta juga. Di Jakarta, di tengah-tengah kota punya pesantren gede itu tidak mudah. Tanah di Jakarta ada 1 meter. Itu 70 juta. 1 meter di Jakarta. Jadi
Saya pesantren, beliau itu bilang gini, saya ini dulu kenapa ngambil dokter di Trisakti, saya itu mikir kenapa umat Islam ini banyak yang miskin katanya. Ya Pak Kiai Marsudi itu, saya akhirnya memberanikan diri untuk kuliah di jurusan ekonomi. Di dokter itu ngambil ekonomi, itu semuanya sipit, yang matanya nggak sipit cuma saya kan. Nah sekarang pesantren itu disebut dengan pesantren ekonomi, Darul Ukhuwah kalau nggak salah, di Kedoya, sama juga boleh sana. Ditulis gerusan pesantren ekonomi. Dan itu beliau tuh kerennya, orang-orang di kampungnya dia yang nggak bisa kuliah semua dikuliahkan sama beliau gratis, tis. Ya pokoknya yang miskin udah sini, saya nggak mau orang-orang tuh miskin kayak saya dulu. Balas Sundanya gitu. Saya pernah ngisi di Antv bareng beliau itu di program SSDJ kalau nggak salah namanya, itu program Cahaya Hati. Ketemu beliau, ya dia presentasinya mengenai ekonomi Islam. Akhirnya makanya saya disuruh ke pesantrennya. Udah mampir ke ini. Waktu di Antv itu ada orang yang khidmah ke beliau juga. Padahal udah agak sepuh, artinya dia udah berkeluarga, tapi tukang bawain tasnya beliau. Sekarang beliau Pak Sauki ini punya pesantren di Pekalongan. Itu khidmah. Kalau dipikir ngapain sih bawain tas namanya? Makanya orang-orang dulu tuh kan pada tawadu. Kalau sekarang orang nggak mau, mikirnya, saya ini kan udah bayar, ngapain? Bahkan dulu pernah ada cerita itu, bapak saya itu nakzir santri yang karena hafalan itu nggak hafal-hafal, temennya udah hafal, dia nggak hafal terus. Katanya ngapal tapi juga nggak hafal-hafal. Akhirnya ditakzir itu suruh bersihin kamar mandi. Kamar mandi itu ya kamar mandi masjid. Itu bapaknya nggak terima, datang ke rumah. Kok anak saya aja di rumah nggak pernah saya suruh bersihin WC? Kok ini di sekolah disuruh bersihin WC? Bapak saya bilang, kok kamu kayak gitu? Ikut emosi karena denger. Ya udah kalau gitu, udah dikeluarin aja, biar diajar sendiri gitu. Bapak saya nggak usah kayak gitu. Kita didik orang itu tidak mudah sama orang ini. Tapi itu kayak cerita Syekh Abdul Qadir dulu kan. Ketika orang tua itu akhirnya menganukan guru, itu keberkahan ilmu ke anaknya itu bisa hilang. Makanya waktu itu cerita Syekh Abdul Qadir, akhirnya ketika dibalik lagi, Syekh Abdul Qadir yang terima, tapi bilang keberkahan ilmu anak kamu itu udah hilang. Dan itu akhirnya bapaknya itu rugi kan, dia punya bisnis sepatu itu. Akhirnya rugi besar dan akhirnya miskin, bahkan komplikasi juga sakitnya. Kata sebagian orang, wah itu kualat itu, orang ketika kaya anaknya nggak boleh disentuh, bahkan sama gurunya itu nggak boleh. Padahal nakzir itu ya semuanya bukan anak dia aja, semua yang nggak bisa itu. Ya, makanya kita harus hati-hati nanti kalau punya anak. Makanya orang dulu itu betul, masyarakat anak ke kiai itu ya udah. Kalau baca itu Kiai Hasan Al-Hayah itu kan gitu. Orang dulu itu masyarakat anak bahkan sampai membawa kafan gitu. Ya anak saya ini kalau mendirikan mati tolabul ilmi ya wes, ini pasrah bongkoan. Ya kalau sekarang orang banyak protes. Anaknya di IKOP, ada di Jawa Barat itu anaknya di IKOP, akhirnya bapaknya datang itu gurunya digundul. Iya kan, di SD pernah viral kan itu kan. Anaknya dibotak, akhirnya bapaknya maksa gurunya dibotak sama bapaknya. Oh itu udah pasti ilmunya keberkahan, udah pasti. Tapi sebaliknya orang yang khidmah ke ilmu atau khidmah ke ahli ilmu itu rata-rata. Saya di pondok itu ada teman saya juga khidmah ke Bunyan. Karena Pak Kiai itu almarhum sudah wafat. Yang Pak Kiai Muslih bin Abdurrahman itu udah wafat lama. Beliau punya istri ya udah sepuh gitu. Tapi ini teman saya ini khidmah. Ya namanya orang khidmah itu kan nggak pernah belajar. Ya jadi khotim di pondok itu sekolah ya hanya sekolah, karena sekolah pun pasti nggak fokus karena dia harus jaga kantin, harus ini gitu, dirangkap-rangkap.
berkahnya dia itu sekarang itu bisa jadi dosen loh di kampus yang bagus. Ya dia akhirnya waktu itu ndilalah pas habis mondok itu ada tawaran beasiswa di Unisula kalau nggak salah, di Unisula Semarang. Dia ikut ndilalah ya lolos sampai akhirnya kalau jadi ini sampai dari dosen, berarti kan dia minimal S2. Saya ngeliat di Facebooknya, saya nggak tahu detailnya di S2-nya di mana, tapi akhirnya dia jadi dosen, malah akhirnya bisa ke Thailand, bisa kemana-mana. Itu kan berkah. Dulu di pondok ya apa orang itu underestimate banget tuh, yang lain itu belajar, bahwa ini dia emang bawa makanan, bawa ini ke kantin itu, jaga, semuanya lebih banyak kerjanya daripada sekolah. Sekolah itu hanya li aja istilahnya. Tapi ada berkah. Nah ini kayak gini kadang kalau kita pakai rasionalisasi nggak nyambung itu. Teman-teman yang rasional itu oh nggak mungkin lah kalau nggak. Tapi itu kenyataan itu. Saya teman-teman di pondok itu. Sebaliknya dulu bapak punya teman yang bapak itu manti-manti saya juga. Kamu jangan begini-begini. Ada teman bapak itu orang pintar di pondok. Tapi kalau bangun subuh dibangunin pakai itu pakai mungkur di sini. Itu satu keluarga itu nggak ada yang berkah hidup, sengsara. Kalau lewat depan rumahnya bapak saya itu orang pinter tapi nggak ini sama guru, hidupnya itu belangsa. Bahkan di satu keluarga itu ada yang gila juga itu, padahal itu terkenal keluarganya itu pinter-pinter, di sekolah itu cerdas-cerdas, karena mondoknya juga bareng bapak di Kaliwung. Bapak sampai bilang gitu, jangan sampai kayak gitu. Misalkan nggak suka, itu ya ditahan. Jangan sampai terucap, jangan sampai ini. Nah itu bagian dari ketawaduan orang mencari ilmu. Ya makanya untunglah kita ngaji taklim ini ya, untuk reminder ya. Wa atim darsahu. Ya, jadi selain khidmah yang bermanfaat, yang bisa diambil faedahnya, juga harus langgeng terus menerus dalam mempelajari ilmu. Wa atim darsahu. Nah, yaf'alu hamid wa idza ma hafidtu syai'an maka aidu. Itu yaf'alu atau bifi'lin? Bifi'lin hamidin. Ya. Jadi apa istilahnya, harus terus menerus dalam mempelajari itu dengan cara yang terpuji. Kalau tidak kamu wa idza ma hafidta syai'an maka aidu. Kalau kamu tidak bisa menghafalnya, artinya susah untuk menghafal sesuatu, ya harus diulang. Oh alam bisa. Dikit-dikit. Ada pertanyaan? Ini tentang mungkin ini kaitannya mungkin pemahaman saya mungkin terkait metode belajar ini yang tentang Yang diulang sekali dua kali. hifzu harfa ini khairun min itu sima, terus itu Wakari. fahmun apa namanya, lebih baik fahmun harfa ini khairun min hifzi berapa gitu. Jadi dari sima naik ke hifzu, terus naik ke paham. Nah ini apa namanya, kira ini terkait dengan metode belajar. Kemudian di sini tidak disinggung gitu loh, seharusnya kan kalau kita gitu kan harus pada tingkatan ditulis lagi apa yang dipahami itu, yang dicerna gitu, berbentuk apa namanya, hasil dari pemikiran kita tuh usahakan ditulis gitu loh. Di sini tuh ada nanti, entah udah lewat atau belum. Jadi nanti disampaikan bahwa ilmu itu kayak hewan liar. Waqaituhu ya kitab baduhu. Nah, nanti akan disinggung. Ini mungkin kaitannya karena masih stressingnya mengenai ya bagaimana orang sungguh-sungguh ini. Tapi nanti juga ada kitabnya. Nah, iya ya, pada sampai Ya. apa namanya, produktif.
katakan produktivitas lah. Karena memang taklim mutalim itu kan sebenarnya untuk para pemula, artinya untuk tingkat pencari ilmu yang awal yang menstresinya gak ada. Nah, kitabah itu maharoh yang sudah biasanya di atas rata-rata. Orang bisa nulis itu ketika dia sudah betul memahami betul, udah ini baru bisa menulis kan. Kita nulis satu halaman itu tidak mudah. Ya, di awal-awal latihan nulis ya dulu saya itu di depan komputer karena kita bermesraan dengan komputer. Perasaan kalau ceramah itu gampang, giliran menulis tuh apa yang ditulis? Ya kayak gitu kan. Jadi ini stressingnya bagaimana orang ini ya wes istilahnya kamu belajar tuh yang penting paham dulu. Ya caranya seperti itu tadi. Simak, terus hifz, terus qorin itu. Ada perbandingan tapi paham itu belum sampai ke kitabah. Nah, kitabah itu kan biasanya level mahasiswa S1 itu paling awal itu. Kalau dulu saya di MAPK lebih awal. Itu kita latihan tulis menulis itu sejak kita di MAPK ya. Aliyah itu ada karya akhir. Nah, sekarang di KMI sebagian kayak gitu. Alam itu udah menerapkan kayak gitu juga. Jadi orang sebelum lulus itu ada syarat karya akhir. Ya, saya dulu tuh kalau nggak salah 30 halaman lah. Ya, dengan bahasa Arab. Saya masih dulu nulis itu ad-durrah fi makna juga. Ya, ada baiknya itu latihan nulis bahasa Arab ya. Itu ya susah 30 halaman tidak mudah bagi anak aliyah. Tapi kalau dipikir itu ada manfaatnya banget. Ketika anak S1 tuh dulu pada mampus-mampus untuk bisa nulis itu. Kita sudah minimal udah terbayang gitu. Cara nulis itu udah terbayang. Kayak sampean dengan adanya tesis itu kan sangat membantu, nanti akhirnya sampean bisa berpikir sistematis, akhirnya bisa nulis buku. Pasti itu ada asarnya ya. Asal bukan tesis yang dituliskan orang lain kan. Kadang ada joki itu di luar itu ada kayak gitu. Boleh. Terus lihat di pondok-pondok salaf itu. Dia tradisi menghafalnya itu lumayan ya di pondok modern juga ya. Tapi kalau di pondok salaf nih saya lihat agak unik karena yang dihafal itu rata-rata mutunal ilmu gitu kan. Kayak nazam gitu. Kemudian ada termasuk ajrumiyah ini kadang-kadang udah dihafal gitu. Iya, dari awal sampai akhir. Terus bukan itu sebenarnya yang saya mau tanyakan kan. Ini kalau kita mungkin setahu antum itu bagaimana itu gambaran orang dulu ini belajar gitu. Bagaimana orang dulu ini belajar, sistem belajarnya bagaimana? Apakah seperti kita sekarang mungkin punya catatan masing-masing, alat tulisnya lengkap, atau gimana dengan keterbatasan di masa-masa itu? Ya. Zamannya saya lah. Ya saya kalau zamannya Ruci pasti lebih dahsyat ya. Tapi saya tahu mulai zaman bapak saya itu dulu orang sekolah itu nggak punya buku, pakainya grip. Jadi kayak batu besar. Jadi kalau sekolah itu nanti ditulis. Nanti ganti pelajaran guru itu dihapus. Makanya orang dulu kenapa hafalannya cepat? Karena dia kepepet. Karena tertekan, jadi makanya dia harus betul-betul paham karena habis itu dihapus. Orang sekarang fasilitas semakin hebat, orang semakin malas. Kadang beli buku muqarrar aja nggak mau. Padahal muqarrar ini murah-murah sekali. Itu saya kalau taftisul kutub di KMI itu banyak sekali anak-anak itu nggak punya buku. Padahal itu sebenarnya pas dikorosek ke orang tuanya, duitnya udah dikasih kadang sebetulnya. Nah gitu. Zaman saya sekolah itu lebih susah daripada zaman sampean sekarang. Saya itu kan mengalami karena saya dari tahun 96 saya udah mondok. Kawan udah lahir ya belum? Itu kalau kitab paling mahal itu kitab Beirut yang sekarang itu kertasnya itu ya kasar, tapi memang cetakannya bagus. Tapi kalau dipakai pulpen biasa itu luntur, itu nyembus kemana-mana. Jadi kalau nulis harus cepat, harus punya skill. Kalaupun kitab yang kuning halus kayak gini itu tidak sebagus sekarang ini. Sekarang ini aja dianggap cetakan paling buruk. Dulu itu udah bagus banget. Saya tuh buku cap ganteng itu ingat sekali.
Itu ya kalau ditulis itu blobor. Ada yang lebih halus sedikit, itu ya kalau ada cap kuntul, ada cap ganteng. Kalau sekarang buku tuh bagus-bagus, tebel-tebel. Tapi ya orang sekarang malas mencatat. Herannya saya kayak gitu. Kalau sama lihat kitab-kitab saya itu jenggotan semua. Karena itu penuh itu. Sini tuh pinggir, ini tengah gitu ya. Misalkan kurang itu saya ini sampai domir-domirnya tuh saya rujukannya nih kasih. Ini misalkan bunyinya kemana aja kasih tanda angka 2. Ini tanda misalkan ya. Misalkan ya. Misalkan gini. Payung figura. Muslimun ya wala yunfikun al-muslimun al-muslimun illa laisa kama fa'aluhu al-barbiyun di saat jadi ikhwanihim. Misalkan ya kayak gini. Itu kalau saya dulu itu salah itu hunya, nah rujuknya kemana? Wayung fikuna lan podongi pakai soal Indonesia itu saya kasih fa'il amalahu ini hartanya misalkan tulis itu. Nah, dulu pakai Arab pegon. Bahasa Jawa tapi Arab pegon. Ila kalau yang kecuali misalkan tulis. Nah, kecuali yang sudah tahu udah diulang lagi. Tapi kalau Lirboyo itu kenapa hebat? Ternyata Lirboyo itu orang paham nggak paham. Oh, walaupun kamu udah tahu kolila itu artinya sedikit, tapi tetap harus ditulis. Kalau Lirboyo itu, makanya Lirboyo itu karena kalau orang nggak nulis itu dianggap sombong. Itu berbalik dengan sarang. Nah, sarang itu kalau sudah paham ya nggak usah ditulis. Kalau ditulis itu kamu bodoh. Makanya itu kata Gus Bah itu, kadang santri itu pada waktu ada santri sarang pas ke Lirboyo pertama kali ikut poson kan biasanya di santri Pondok Salam itu sering pas Ramadan tahun ini di sini gantian kayak gitu. Itu akan dilihatin tuh sama anak Lirboyo. Dilihatin, wah ini sombong banget, wah pinter banget, sombong banget. Sementara anak sarang melihat anak Lirboyo kadang ini pas ini gimana nih banget bodoh. Makanya itu kata Gus Bah itu, kadang santri itu pada waktu ada santri sarang pas ke Lirboyo pertama kali ikut poson kan biasanya di santri Pondok Salam itu sering pas Ramadan tahun ini di sini gantian kayak gitu. Itu akan dilihatin tuh sama anak Lirboyo. Dilihatin, wah ini sombong banget, wah pinter banget, sombong banget. Sementara anak sarang melihat anak Lirboyo kadang ini pas ini gimana nih banget bodoh amat nih gue katanya. Lah sebagian ada teman-teman Gus Bah itu katanya ya, wah biar merasa pinter dia itu udah gak usah diwananin. Tapi katanya ternyata metode itu ada semuanya ada kurang dan ada plusnya. Tapi Lirboyo ini untuk orang-orang yang gak cerdas itu lebih baik katanya. Karena apa? Ketika orang yang cerdas mungkin dia sudah nikah masih ingat. Tapi bagi orang-orang yang gak cerdas, ketika pakai madhab sarang itu repot. Pas dia udah nikah, giliran nggak tahu dia harus ke rumah temennya misalnya. Kadang temennya itu kan, ya lupa juga gitu ya. Kamu kok nggak tahu? Udah aku dulu nggak dimananin. Kenapa nggak mananin? Takut dikira bodoh katanya. Takutnya bodoh betulan. Gitu. Nah kalau Lirboyo ada baiknya karena ketika dia ini tetap ada catatan. Ketika dia lupa, oh saya masih ingat, masih ada tulisannya di sini. Memang satu sisi lebih capek, kayak gitu. Ya sarang plusnya apa? Yang didik kita untuk tidak dikit-dikit nulis. Tapi apa-apa itu langsung diingat di sini gitu. Ada plus minusnya. Tapi untuk jangka panjang ternyata kata Gus Bah, Lirboyo itu lebih baik. Artinya metode itu ya, terutama untuk orang-orang yang nggak cerdas itu lebih baik metode Lirboyo. Yang tahu nggak tahu tulis gitu. Kayak kita kan kadang lupa juga kan mana ini mananya apa? Halim ini mana apa? Kadang kita lupa juga kadang. Bagi orang yang rajin dan cerdas misalkan dia membuka kamus, tapi bagi ada kan anak pondok yang ketika udah pulang ternyata hidupnya susah, buru-buru beli kamus, buru-buru ngajar ya, ketika ditanya orang bingung, saya nggak tahu artinya ini apa nih katanya.
Akhirnya mau nggak mau ke rumah temennya. Wah, saya punya temen dulu satu angkatan ini. Ternyata temennya juga nggak nyatet juga, wah udah hilang semua itu ilmu. Jadi dulu kitab-kitab saya tuh saya simpen di Jawa itu. Kitab saya tuh full jenggot. Ibaratnya orang nyebutnya itu jenggotan. Jadi ini diartikan di pinggir ada catat. Guru ngomong apa ya dicatat. Bahkan saya di Mesir itu punya tradisi itu. Kalau nemukan kata-kata mutiara pas lagi belajar suntuk itu saya tulis di muqarrar saya. Kadang kalau buka itu kadang mau ketawa saya. Kadang urusan cinta pun lagi patah hati itu kadang ditulis tuh di muqarrar. Makanya kalau baca muqarrar kadang lucu ketawa gitu. Waduh, saya dulu waktu itu lagi patah hati gitu, ada itu di muqarrar saya itu. Terutama ya yang pelajaran selain Quran dan hadis ya, selain tafsir ya filsafat gitu ya. Ada yang lagi kalau belajar filsafat itu kan banyak mikir gitu. Lagi ditolak apa-apa itu ditulis itu. Kamu adalah ini. Kadang kalau baca muqarrar saya itu ketawa tuh sekarang kadang ada muqarrar saya kan masih pada saya simpen itu ya. Ada yang pengen ketawa. Tapi terasa itu ada rohnya gitu. Sama dengan musik itu kan selalu ada di balik apa di balik musik itu. Sama dengan belajar muqarrar. Ternyata dulu belajar ini kan. Makanya buku itu walaupun lama itu akan saya simpan itu semua itu di balik itu ada rohnya gitu. Kayak kita sudah ada dialog gitu. Beda dengan buku baru kan. Buku yang udah pernah kita baca itu kita ada roh, ada ikatan. Bahkan kalau Nabi dulu itu bukan cuma buku, bukan cuma kitab sebenarnya. Ya, Nabi memang ummi ya, dia nggak baca kitab. Tapi Nabi itu kayak gelas itu dikasih nama. Pedangnya ada namanya. Coba baca di Sirah Nabawi. Kita itu bagaimana menghargai segala sesuatu itu supaya ada rohnya. Dan itu ternyata nyambung itu dengan apa kata Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu memandang bahwa semua alam, bahkan benda-benda mati itu dalam kamus Allah sebenarnya nggak mati, karena ada ikatan emosional itu. Bahkan Nabi Daud bisa mendengar batu bertasbih. Kalau kita ini kan, makanya kita kan kalau orang nggak punya kosmologi itu kan, itulah hebatnya para sarjana Muslim itu, mereka tidak jiwa merusaknya itu nggak ada karena melihat misalkan alam ya kita ada tanggung jawab, mereka juga hidup. Jadi lihat batu itu tidak langsung digempur atau ditendang di ini karena menganggap dia itu hidup. Pohon ini juga ini gitu dalam konteks. Makanya dalam Islam itu ada namanya kosmologi. Ya dalam Barat juga ada tapi paham kosmologinya beda. Kita ada gnosis ya. Gnosis itu kan istilahnya batin ya, paham-paham batin itu kan tasawuf.